Benarkah ada rencana jahat di balik PSBB total Jakarta? Ditulis oleh disiwot.com. Untuk menjawab benar atau tidaknya pertanyaan dari judul tulisan ini, mari kita lihat beberapa kepingan peristiwa yang terjadi selama ini di Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Ada yang masih ingat dengan pernyataan Anies Baswedan kepada media asing bahwa katanya dia sudah melakukan antisipasi virus corona sejak Januari 2020 lalu? Ada yang percaya dengan omongan Anies Baswedan tersebut? Karena faktanya di bulan Januari 2020, Jakarta sedang dilanda banjir besar. Dan di bulan Januari juga, Anies Baswedan sibuk mempersiapkan acara Formula E dan heboh berita 191 pohon di Monas ditebang yang akhirnya dijadikan furnitur. Dan sejak Januari hingga Maret 2020, Jakarta mengalami 6 kali banjir di masa pemerintahan Anies Baswedan. Lalu Anies mengatakan dia sudah melakukan antisipasi virus corona sejak Januari. Ada yang percaya? Sekarang mari kita fokus tentang wabah virus corona di Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur seiman Anies Baswedan. Jika Anies Baswedan mengatakan bahwa dia sudah mengantisipasi virus corona sejak Januari, lalu kenapa jumlah kasus virus corona di Jakarta saat ini adalah yang tertinggi di Indonesia? Menurut situs resmi pemerintahan COVID-19 hari ini, jumlah kasus virus corona di Jakarta berjumlah 51.635 kasus yang merupakan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Logika sajalah jika memang benar Anies Baswedan sudah melakukan antisipasi virus corona sejak Januari, tidak mungkin Provinsi DKI Jakarta jadi provinsi dengan jumlah kasus corona tertinggi di Indonesia. Kita juga masih ingat akting Anies Baswedan dengan suaranya yang bergetar menyebutkan ada 238 penduduk DKI yang meninggal akibat virus corona pada bulan Maret lalu. Dan hanya berselang 4 bulan kemudian, Anies Baswedan tanpa suara bergetar mengatakan ngaku senang angka positif corona di DKI Jakarta naik. Sangat kontradiktif bukan sifat Anies Baswedan? Pertama, sedih dengan suara bergetar karena banyak warga DKI Jakarta meninggal karena corona. Lalu senang angka positif corona di Jakarta naik. Coba sebutkan, gubernur mana di Indonesia yang senang angka positif di daerahnya naik? Bahkan saat kasus corona semakin melonjak di Jakarta Agustus lalu, Anies Baswedan pernah sesumbar dengan mengklaim jika penanganan kasus corona sudah terkendali. Sejak Anies Baswedan menetapkan PSBB di Jakarta pada bulan April lalu, setidaknya sudah 4 kali Anies memperpanjang PSBB di Jakarta sampai 10 September 2020. Yang terbaru, Anies Baswedan mengumumkan PSBB total. Lalu benarkah ada rencana jahat di balik PSBB total tersebut? Coba perhatikan apa yang terjadi sesaat setelah Anies Baswedan membuat pernyataan bombastis tentang PSBB total di Jakarta. Harga saham IHSG rontok atau ambruk sebesar 4%, membakar 300 triliun uang di pasar modal, gelombang PHK massal akan terjadi di depan mata dalam waktu yang dekat. Yang lebih mirisnya lagi, tanpa malu atau sudah tidak tahu malu lagi, Anies Baswedan meminta PSBB total dilakukan di sejumlah provinsi. Jadi ingat jika saat Pemprov DKI mau membuat PSBB pada April lalu, bukan karena peduli nasib rakyat Jakarta, tetapi ujungnya minta duit ke pemerintah pusat atau Presiden Jokowi. Sungguh sangat miris untuk menutupi fakta bahwa Anies Baswedan gagal mengantisipasi jumlah kasus virus corona di Jakarta yang merupakan tertinggi di Indonesia. Anies Baswedan mau lepas tangan dengan membuat kebijakan yang bisa menghancurkan perekonomian Indonesia. Presiden Jokowi seolah tidak peduli dengan nasib rakyat Jakarta. Jika pemerintah pusat setuju dengan PSBB total ala Anies Baswedan, maka perekonomian Jakarta pasti akan semakin terpuruk yang akan berimbas ke perekonomian Indonesia juga. Ujungnya tetap salahkan Presiden Jokowi. Lalu, kenapa Anies Baswedan ngotot mau menerapkan PSBB total di Jakarta dan meminta PSBB total di sejumlah provinsi lainnya? Apakah Anies Baswedan mau minta uang lagi ke pemerintah pusat? Apakah Anies Baswedan mau cuci tangan untuk menutupi fakta bahwa di bawah kepemimpinannya perekonomian Jakarta sudah terpuruk
minus 8,22%, jauh di bawah angka nasional minus 5,32% dalam kuartal kedua tahun 2020 ini. Apakah Anies Baswedan mau merusak lagi perekonomian Jakarta yang sudah terpuruk dengan kebijakan barunya PSBB total yang pasti akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan yang ujungnya salah Presiden Jokowi lagi? Jadi silahkan menilai sendiri apakah benar ada rencana jahat di balik PSBB total Jakarta tersebut. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.